Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nisa, SPD, guru kelas 6 di SD Negeri 1 Kalisala yang beralamat di Jalan Raya Kalisala, RT 3 RW 7, Desa Kalisala, Kecamatan Klesen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah kami merupakan peserta kegiatan pembahasan kurikulum Merdeka. Koordinasi dengan Kepala Sekolah, Guru dan Pendik SD N1 Kalisala terkait pelaksanaan rencana tindak lanjut pengimbasan. Koordinasi dengan pengawas Korwilcam Didik Kebasan terkait rencana tindak lanjut. Mari kita membaca penjelasan dulu dengan apa bersama-sama. Dan untuk sehari ini secara resmi kita launching, kita buka, kita awali untuk kelompok belajar atau komunitas belajar kita, yaitu Amrik Latif. Jadi supaya kita fokus kita di dalam bahasa Jawa, Amrik itu kita ke dalam berbagai aspek. Nah, setelah saya buka rapor pendidikan, ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Ini dasarnya adalah rapor pendidikan 2023, maksudnya hasil penilaian 2023. Jadi rapor pendidikan 2023. Nah, dalam hal komunitas belajar ini akan kita lakukan sehingga nantinya ketika anak-anak sudah bergabung, kita akan mengadakan suatu kegiatan yang ingin memahami, misalnya sebelum bergabung di center tiap banyak apa misalnya kita sepakat. Jadi itu pun yang kita juga bisa kita nanti dari diri guru bisa bersama teman-teman lain untuk menyusun jadwal yang bisa mulai dari untuk pengetahuan bersama akan berbicara. Kami bersama pengurus komunitas merancang kegiatan in-house training HT serta menyiapkan administrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Kalisala Ibu SD Bumiati SPD, yang terhormat Kepala SD 4 Kalisala Bapak Pansuk SPD, yang saya hormati guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Kalisala dan SD Negeri 4 Kalisala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya karena kita semua dapat berkumpul di sini untuk mencari ilmu bersama dalam acara ilmu training peningkatan kompetensi guru dengan pemanfaatan komunikasi belajar. Salam serta salam senantiasa kita tujukan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sebenarnya di hari akhirat. Mohon izin Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Kami bersama saya dan Bu Nisa untuk melengkapi dan menindaklanjuti kegiatan pembahasan implementasi kurikulum Merdeka yang kemarin 2 hari di UKM 2007 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, semua undangan menerima tafsirnya. Karena umat Islam lebih edukasi adalah malas membaca. Betul kan? Jadi kalau semua undangan bahwa edukasi mengatakan kelemahan umat Islam adalah malas membaca. Tafsir yang begitu hebat yang disusun oleh beliau, saya dulu belum membaca. Jadi saya di bahasa itu hebat sekali. Jadi kan saya pertama bahasanya. Terus saya punya ada yang untuk di tafsir Imam Ibnu Katsir. Secara agama itu satu kelemahan dia malas membaca. Jadi tidak ada kalau sekali tafsirnya membaca. Itu menunjukkan tadi kurikulum Merdeka. Ya aku mengatakan gitu. Kalau saya sekolah saya belajar tentang ujian dihapuskan kapan ujian. Kalau ujiannya kan dua orang, nanti saya tidak bagus. Jika terus cara kantor kan, belajar cara belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan ini adalah kesempatan emas. Bapak Ibu, kita berkumpul di SD menyatu jadi satu dengan tujuan untuk menimba ilmu. Alhamdulillah terselenggaranya acara ini berkat kerja sama yang baik antara kita SD 1 dan SD 2 yang disponsori disponsori oleh Bu Sofi dan Bu Nisa yang telah mengikuti workshop apa dekat kemarin namanya di SMP Negeri 7 Purwokerto. Ya sebagai tindak lanjut, maka hari ini kita akan berbagi ilmu begitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, marilah untuk acara pada siang hari ini kita ikuti bersama dengan rileks tapi bermakna ya. Alhamdulillah kemarin Pak Patung dari SD Negeri 1 Kalisala sudah launching nama komunitas belajar yang kami beri nama kelompok atau komunitas belajar Amrik Latif. Ya, kami berniat untuk melaksanakan sharing belajar bersama melalui pada komunitas belajar kami di SD Negeri 1 Kalisala Pak Patung. Nah, untuk hari ini kita mengawali untuk mencari ilmu tentang komunitas belajar menurut komunitas belajar
versi guru penggerak tradisional tadi Bapak Ibu, apapun nama kurikulumnya, tapi saya pikir untuk kegiatan ini baik Bapak Ibu. Masalahnya kita sebenarnya sudah melaksanakan dari dulu, hanya bisa nama atau bahkan tidak diberi nama. Maka kadang-kadang kita istirahat ngobrol tentang bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Seperti berarti dia, saya punya murid yang luar biasa gitu kan. Teman-teman akhirnya memberikan masukan. Bu, jadi ini, Bu, jadi itu kan namanya sharing atau kakak di sini, kakak dulu ya kakak ini. Nah sekarang dilegalkan menjadi komunitas belajar begitu. Rekan-rekan seluruhnya dari SD di 1 kali salah dan SD 4 kali salah yang telah berkongsi di SD 4 kali salah ini untuk mengikuti IHT in-house training. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Masuk dan Bu Esti Miati. Betul sekali bahwa yang namanya komunitas belajar itu sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari. Bahkan setiap hari pas istirahat itu kita ngobrol anak didik kita. Begitu nih Bapak Ibu. Anakku tadi di kelas ada yang diam saja, tidak mau ngobrol, ditanyain itu di mana. Kuis benar atau salah? Ini kita tinggal jawab benar atau salah gitu Bapak Ibu. Tapi jangan jawab atau benar atau salah. Komunitas belajar itu merupakan kelompok guru dan tenaga pendidikan yang berkumpul bersama-sama untuk membahas hal-hal tertentu. Nah, benar Pak Musin ya? Benar. Tadi setuju Pak Ali? Setuju mendukung Pak Musin. Oh ternyata sudah jawabannya Bapak Ibu. Langsung keluar ya. Aduh, kalau langsung dijawab. Pak Ali dukung masalah kali. Pak Musin belum dapat hadiah Pilpres ya. Ini ada tabel Bapak Ibu. Perkembangan istilah dan panduannya. Kalau dulu tahun 2021 sampai 2022 mau izin saya menggali pengalaman dulu gitu. Dulu waktu saya ikut pendidikan GP, guru penggerak itu memang ada materi ini sudah ada di angkatan 1. Tetapi istilahnya itu bukan komunitas belajar, tetapi komunitas praktisi. Tapi kemudian seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, seiring berkembangnya kegiatan-kegiatan yang ada di GP terutama itu komunitas praktisi itu berubah namanya menjadi komunitas belajar. Komunitas belajar itu khususnya tujuan utamanya itu bagaimana kita membahas pembelajaran murid, tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa membahas hal lain yang melibatkan tenaga pendidikan, misalnya peningkatan kompetensi dari GPK. Itu kan juga bisa dibahas di dalam komunitas, tidak hanya guru yang ikut, tapi juga tenaga pendidikan. Bagaimana misalnya meningkatkan kompetensi pedagogi guru, kompetensi sosial guru, atau mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi guru. Mungkin bisa kita bahas di komunitas. Nah, ini Bapak Ibu siklus inquiry pada Kombel. Inquiry itu apa gitu? Penemuan gitu kalau Bapak Ibu menemukan gitu ya. Menemukan solusi gitu. Menemukan solusi pada komunitas belajar. Intinya seperti ini Bapak Ibu, bahwa di dalam komunitas belajar itu ada 4 cara, 4 tahap untuk kita bisa menjalankan kegiatan di komunitas belajar. Yang pertama yaitu refleksi awal. Kira-kira Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu keluar dari kelas, kemudian ada suatu pembelajaran yang belum dipahami oleh siswa, biasanya Bapak Ibu mendendam sendiri atau bercerita dengan rekan yang lain. Selain ada yang dipendam gitu, bercerita. Ternyata teman kita mungkin tidak mendapatkan permasalahan yang sama. Iya, belum gue. Ayo nekon takut pada dua macam, tapi naik ketika ditinggal ngomong juga kayak gitu. Ternyata memiliki permasalahan yang sama. Berawal dari inilah Bapak Ibu, kemudian ada percakapan awal. Percakapan awal itu ngobrol-ngobrol sambil megang ketika istirahat, mungkin atau setelah selesai pembelajaran ngobrol-ngobrol ternyata memiliki permasalahan yang sama. Atau walaupun permasalahan sama itu, permasalahannya nggak sama, tapi punya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi. Nah, ini adalah awal bagaimana Kombel itu dirintis Bapak Ibu. Dirintis. Udah, ayo, langsung mencari solusi. Kita mengambil permasalahan itu, kemudian bercerita. Bercerita ini mulai di tahap refleksi awal. Sudah dilaksanakan, berarti kalau Bapak Ibu sudah sampai implementasi, berarti kan sudah melalui refleksi awal di Bapak Ibu. Dari obrolan awal itu, kemudian ada 1-2 orang yang biasanya menjadi penggerak Kombel. Kalau di SD 4 kali salah, mungkin awalnya ngobrol-ngobrol dulu Mbak Sofi dengan siapa Mbak Sofi, langsung dengan Bapak mungkin ya, atau mungkin dengan Pak Arisun begitu, ayo Mbak Kombel mungkin ya. Itu menemukan pengikut pertama. Sudah mulai pada tahap menemukan pengikut pertama. Kalau tadi ngobrol-ngobrol, kemudian menemukan pengikut, cerita-ceritanya itu yang sehati, yang memiliki keresahan yang sama. Kemudian setelah menemukan pengikut pertama, kemudian melakukan perencanaan, melakukan tujuan. Ini kita mau bawa kemana masalah ini? Mau diselesaikan atau
taruh begitu saja. Kalau pemilu itu diselesaikan, maka itu bisa direncanakan dalam perencanaan menentukan tujuan dari kompet itu, kemudian menyusun jadwal kemudian apa yang akan diselesaikan itu masuk dalam perencanaan. Kemudian diimplementasikan Bapak Ibu. Dari jadwal itu misalnya 1 bulan sekali diadakan pertemuan untuk membahas permasalahan yang ada. Maka itu sudah pada tahap implementasi. Dan implementasi itu bukan hanya kumpul seperti ini Bapak Ibu. Setelah saya baca lagi ternyata implementasi itu bisa dalam wujud misalnya implementasi di kelas. Boleh sini Mbak. Ketika ada waktu Pak Musin dan Bu Sofi itu cerita ternyata seperti ini, anak ini masih seperti ini Pak. Iya. Ternyata networknya masih belum lancar ya Pak. Nah, kapan kumpulnya Bapak Ibu? Mungkin dalam pertemuan kumpul sebulan sekali itu ada yang namanya evaluasi kumpul. Tadi ada di tahap apa ya Bu ya? Iya, tahap evaluasi kumpul. Di sini sekaligus Bu Sofi bisa berbagi praktik baik terhadap apa yang sudah dilaksanakan, sekaligus mengevaluasi diri. Kira-kira sudah berhasil ya upaya yang dilakukan. Kalau belum berhasil berarti itu sebagai data awal lagi untuk refleksi di awal siklus minggu ini untuk pertemuan kumpul berikutnya. Begitu terus berputar namanya juga siklus. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya bisa kita manfaatkan. Misalkan tadi untuk observasi, kan ada di RHK, ada itu poinnya 8 kalau tidak salah, menjadi observer pembelajaran rekan sejumlah. Itu bisa dijadikan bukti foto percakapan awal, percakapannya apa saja, kemudian foto ketika proses pembelajaran, kemudian ketika akhir dijadikan laporan. Dan ketika di kompil Bapak Ibu, ketika Bu Sofi berbagi praktik baik, itu bisa kita sebut sebagai kegiatan berbagi praktik baik. Bisa dibuatkan sertifikatnya, kan sudah ada nama kompilnya nih, ada temanya sudah. Jadi itu bisa dari akhir silahkan ya. Sudah Ibu, untuk sekaligus kita meningkatkan kompetensi GPK. Mungkin gantian nanti kompil berikutnya, pertemuan berikutnya gantian Pak Musin yang menyampaikan. Karena prinsip dari berbagi praktik baik adalah apa yang sudah kita lakukan di kelas dan itu berhasil, itu bisa kita bagikan ke rekan-rekan. Adapun misalnya peningkatannya itu belum signifikan atau misalnya kita merasa ya, kadang-kadang kita punya standar tersendiri. Oh, aku pengennya matematikanya 1 KB, tapi kan 1 KB ya udah dibagikan metodenya. Yang sudah berbagi. Dan itu bisa tidak hanya ketua kumpulnya Bapak Ibu misalnya yang guru kelas 1 kan otomatis biasanya punya jam terbang mengajar yang lebih gitu ya mungkin. Jadi bisa dibagikan ke rekan. Sebenarnya itu kita belajar buat tempe gitu ya. Yang sesama suka masak, kita masak bersama gitu. Ya nggak apa-apa, karena itu tidak terlalu kaku gitu sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin bisa ingat dengan bagaimana cara menyiapkan makanan, begitu nanti bisa diimplementasikan di pembelajaran ketika pasangan biasanya ada masak begini Bapak Ibu. Masak soto gitu ya. Ya itu nggak apa-apa sebagai awalan gitu ya awalan. Kemudian ada topik-topik yang lain, ini topiknya banyak Bapak Ibu. Utamanya itu pembelajaran, dan topik-topik lainnya yang bersifat pada peningkatan hasil pembelajaran murid. Tadi sudah disampaikan oleh beliau berarti juga ada metode pembelajaran. Bisa kita angkat sebagai topik komunitas belajar kita. Mungkin ada inovasi-inovasi membuat, gitu. Mungkin bisa dicari bersama-sama bagaimana caranya, atau mungkin bisa mendatangkan ahli aljabar gitu, atau ahli yang ada di bidangnya gitu. Kenapa literasinya itu rendah? Bukan karena tidak bisa membaca, tetapi kita tidak bisa memahami isi bacaan. Jadi saya kesini. Gimana ya kita tidak bisa baca tapi nggak ada pemahaman gitu ya. Akhirnya saya cari di internet atau mungkin di sebelumnya. Akhirnya saya teringat Bapak Ibu. Dulu itu ada program pojok baca. Jadi kan programnya sudah zaman dulu ya. Dengan saya rasa juga mengambil programnya itu. Tapi terus akhirnya mangkrak pojoknya itu diramati gitu. Ya saya jujur saja, saya bikin pohon pojok baca dulu waktu aktualisasi rasa itu karena saya berpindah kelas ya, kan nggak mungkin pohonnya apa gitu ya. Akhirnya kan ya salah saya tidak mewariskan. Nanti ini pohonnya buat apa gitu kan? Akhirnya daunnya itu rontok, tetapi ditumbuhi oleh kamar-kamar gitu. Nah kemudian saya teringat, oh iya ya, sebenarnya itu kan mudah gitu, sebenarnya itu kan simple gitu ya, tapi kok tidak konsisten saya lakukan gitu. Akhirnya saya berusaha untuk mengaktifkan lagi yang namanya pojok baca. Setiap bulan kan ada langganan 2 sama apa itu angkat dan sebagainya. Akhirnya saya cari-cari usahaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD Negeri 1 Kalisala. Mengucapkan syukur alhamdulillah karena SD kami sudah bisa membentuk suatu komunitas belajar. Komunitas belajar yang kami beri nama Amrih Lantip. Maksud dari nama ini adalah bahwa kami akan melaksanakan suatu kegiatan supaya Bapak Ibu guru menjadi pintar, menjadi cerdas dalam rangka meningkatkan kompetensinya sebagai seorang guru. Di dalam wadah komunitas belajar ini, kami sepakat untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bermanfaat dan bermakna yang nantinya mengimbas kepada siswa atau kepada hasil belajar siswa. Jadi kami akan mengadakan kegiatan di mana di dalamnya nanti akan berbagi praktik baik, sharing-sharing tentang metode pembelajaran oleh Bapak Ibu guru, sehingga nantinya pembelajaran di dalam kelas itu meningkat. Saya Sutati dari SD Negeri 1 Kalisala, Korwil Sambil Kepese. Saya sangat senang dengan adanya kegiatan Ombel, sehingga saya menemukan hal-hal baru dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh narasumber, baik teman-teman guru maupun kepala sekolah, sehingga saya bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran dengan baik. Ombel belajar Amrih Lantip. Oke. Saya Maratul Huda dari SDN 1 Kalisala, Kecamatan Kepase, Kabupaten Banyumas. Saya merasa senang adanya kegiatan komunitas belajar ini karena saya mendapatkan ilmu baru dan pengetahuan baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Kombel Amrih Lantip, oke. Ya, dengan adanya Kombel Amrih Lantip di SD Negeri 1 Kalisala, saya jadi dapat belajar lebih banyak dari teman-teman sejawat dan dari kepala sekolah, terutama untuk meningkatkan pembelajaran saya dan bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Kombel belajar Amrih Lantip, oke. Adanya Kombel Amrih Lantip di SD Negeri 1 Kalisala, saya jadi bisa belajar lebih banyak dari teman-teman dan dari kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan adanya Kombel ini, kita dapat berbagi pengalaman dengan teman untuk memajukan pendidikan kita. Kombel Amrih Lantip, oke. Saya merasa senang dengan adanya komunitas belajar terutama di SD Negeri 1 Kalisala yang bernama Amrih Lantip. Saya bisa belajar banyak tentang pembelajaran dan materi pelajaran yang dari formal saat ini yang bagi saya karena sering mengajar kelas rendah, terutama anak kelas 1, itu banyak hal yang saya kurang mengerti sehingga bisa belajar kepada guru yang masih muda, yang energik, yang pintar untuk kemajuan anak-anak saya. Terima kasih komunitas belajar SD 1 Kalisala.